Shalom. Sesuai dengan kitab Mazmur 90 ayat 10, dalam kitab Mazmur 90 dikatakan bahwa umur hidup manusia hanya 70 tahun. Kalaupun kuat, hanya sampai 80 tahun saja. 70 tahun tersebut sebetulnya perlu kita renungkan. Kenapa hanya 70 tahun? Kenapa enggak 100 tahun? Kenapa enggak 200 tahun? Pernah berpikir nggak kenapa usia manusia dibatasi? Nah, sebetulnya kematian itu solusi ya. Kematian itu solusi dari Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Allah sejak saat itu membatasi umur hidup manusia. 70 sampai 80 tahun. Tujuannya sebetulnya supaya manusia itu bisa bertobat dan menghargai waktu yang diberikan Tuhan. Jadi disingkat, ditargetkan bisa dikembalikan ke rancangan semula. Bisa bertobat. Tentu kata pertobatan mesti kita lihat klasifikasinya juga ya. Jadi ada orang Yahudi, ada orang Kristen, ada orang non-Yahudi maupun orang yang orang Kristen yang mendengar atau nah ini penghakimannya berbeda ya. Orang Yahudi akan dihakimi menurut Taurat, orang Kristen akan dihakimi menurut keserupaan. Sementara orang non-Yahudi, orang non-Kristen maupun orang Kristen yang belajar Injil tapi salah akan dihakimi menurut ukuran kebaikan atau yang disebut sebagai hukum yang tertulis di hati nurani manusia. Jadi kebenaran atau kebaikan apa yang dipahami oleh orang tersebut itu yang menjadi ukuran penghakimannya. Tujuh 70 tahun, 80 tahun sebetulnya mengindikasikan ya, kalau manusia itu harusnya hidupnya tidak boleh sembarangan. Tidak boleh bebas dalam arti sebebas-bebasnya. Kan banyak juga ya orang yang berpikir hidup ini cuma sekali. Karena hidup cuma sekali ya udah. Kita nikmati hidup yang sekali itu. Tapi orang yang memandang 70-80 tahun dengan kacamata yang benar, dia akan memandang bahwa kesempatan dia untuk bertobat tuh hanya 70-80 tahun. Sama-sama punya 70 tahun, sama-sama punya 80 tahun. Tapi ada yang memandang, ya karena hidup cuma sekali, maka dinikmati. Sementara kita harus memandang bahwa 70-80 tahun itu adalah durasi yang diberikan Tuhan. Supaya kita bertobat. Supaya kita bisa kembali ke rancangan semula. Maka bisa dimengerti kalau Paulus berjuang untuk mencapai perkenanan Tuhan, disingkat umur hidupnya, sebelum kemah tubuhnya dibongkar oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 3, 2 Korintus 9 sampai 10. 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 3 dan ayat 9 sampai 10. Paulus menulis bahwa ringan yang sekarang ini tahun mengerjakan bagi orang percaya kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan itu sendiri. Nah, ini tertulis sebetulnya di kitab Roma 8 ayat 18. Kita buka dulu. Roma 8 ayat 18.
Ini nungguin ayatnya ya. Agak delay ayatnya ya. Oke. Minta tolong satu orang baca. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Yes. 70 tahun, 80 tahun kita menderita, itu nggak ada bandingnya dengan kemuliaan yang diterima nanti. Daripada orang memilih hidup nyaman di bumi ini, tapi cuma 70-80 tahun. Kalau 70 tahun dibanding dengan 7 juta tahun, maka 1 detiknya sangat berarti untuk mengerjakan kemuliaan di 7 juta tahun. Ini perbandingan ya. Kalau 70 tahun dibandingkan dengan 7 miliar tahun, maka 1 detiknya lebih sangat berarti untuk mengerjakan kemuliaan selama 7 miliar tahun. Kalau 70 tahun dibanding 7 triliun tahun, maka 1 detiknya jauh sangat berarti untuk mengerjakan kemuliaan selama 7 triliun tahun. Kalau 70 tahun dibanding dengan kekekalan, maka 1 detiknya untuk mengerjakan keselamatan kekal yang tak terhingga. 70 tahun, 80 tahun itu maksudnya menderita di bumi ini. Menderita bagi pekerjaan Tuhan. Menderita yang bagaimana bagi pekerjaan Tuhan? Kita punya keinginan, kita punya ambisi, tapi kita enggak. Tapi kita lebih memilih melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan taruh, apa yang Tuhan bebankan. Nah, itu sebenarnya sakit. Karena menyangkal keinginan kita. Bertentangan dengan kedagingan kita. Maka dengan demikian setiap detik waktu hidup kita memiliki nilai yang tidak terhingga yang harus kita hargai. 70 tahun dibanding 7 itu luar biasa ya. Tapi 70 tahun dibanding dengan kekekalan, mungkin kalau pertanyaan itu ditanya, banyak orang pasti pilih kekekalan. Tapi kenyataannya orang lebih milih hidup nyaman 70 tahun di bumi ini. Nah, ini yang perlu kita renungkan ya. 70 tahun, 80 tahun itu sebenarnya nggak berasa tahu. Coba deh nih, yang kuliah, yang sekolah pasti ngerasa dong. Tiba-tiba udah SMA, tiba-tiba udah kuliah, udah lulus kuliah, kerja. Maka mata perhatian kita tidak boleh hanya memandang saat-saat terakhir hidup ini. Dan menilainya seakan-akan lebih berarti dibanding waktu lain di perjalanan hidupnya. Seolah-olah hanya saat-saat terakhir, yaitu tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik-detik terakhir yang menentukan nasib kekalnya. Banyak orang bertobat di ujung hidupnya. Padahal pertobatan itu nggak bisa terjadi di ujung kehidupan. Pertobatan itu metanoia, dibangun setiap hari. Semakin orang menunda pertobatannya, semakin dia kehilangan kesempatan. 1. Yang kedua, semakin sulit untuk diubah. Semakin sulit untuk diubah. Yang menentukan nasib kekal manusia itu bukan hanya akhir perjalanan hidup, tetapi sepanjang perjalanan hidupnya. Kalau di awal perjalanan hidupnya aja sudah salah melangkah, maka sangat besar kemungkinan pada pertengahan menjadi sulit untuk benar. Apalagi di akhir perjalanan hidupnya. Awalnya benar aja belum tentu. Di pertengahan atau akhirnya itu benar.
Makanya tadi 2 ya, kalau orang menunda pertobatan, 1 dia menyia-nyiakan waktunya, 2 semakin orang itu sulit untuk diubah. Semakin sulit untuk diubah. Kalau skill, kemampuan bisa dilatih. Tapi kalau karakter, waduh, lama. Makanya kita ada di komunitas ya. Komunitas itu wadah sebetulnya untuk saling menajamkan. Besi menajamkan besi, manusia, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan fasilitasnya, wadahnya itu komunitas. Awalnya benar aja belum tentu pertengahannya benar. Apalagi awalnya salah. Banyak orang menganggap bahwa yang penting itu akhir hidup seseorang. Yang penting nanti di akhir hidupnya saya bertobat. Emang yakin hidup sampai tua? Emang yakin hidup sampai umur 70 tahun? Sekali lagi, karakter itu susah diubahnya. Keselamatan itu mengerjakan karakter, perubahan karakter. Bukan saja menjadi orang baik ya. Bukan saja menjadi orang baik. Kata dosa dalam perjanjian baru hamartia. Kata hamartia itu artinya meleset. Kata meleset itu tidak mengandung kejahatan sama sekali. Tidak mengandung unsur kejahatan moral sama sekali. Kata dosa dalam perjanjian baru, metanoia, itu artinya meleset, tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Nah, ini sebetulnya mustahil ya. Kenapa manusia berbuat dosa? Karena di dalam diri manusia ada karakter dosa. Ada sifat dosa. Sinful nature. Tapi Alkitab bilang bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini konteksnya perubahan karakter. Jadi kalau orang meremehkan perubahan ya, ngeremehinnya gimana? Ya tadi, menunda-nunda pertobatan. Atau udah tahu yang benar, tapi dia nggak memilih melakukan yang benar itu. Orang fasik ya. Orang yang tahu yang benar, tapi nggak memilih melakukan yang benar itu. Harus diingat bahwa tidak seorang pun tahu kapan detik terakhir hidupnya. Banyak orang terlalu percaya diri, merasa bahwa masih muda, dia tahu durasi hidup manusia 70-80 tahun, tapi menunda pertobatannya. Nanti aja lah seriusnya hidup benernya. Dari muda aja kita berjuang hidup bener aja susah. Apalagi kita berjuang pada saat kita pakai tenaga sisa, nggak bisa. Kita tidak bisa menemukan gambar diri yang ideal. Kita sendiri tahu ya cerita orang muda kaya ya. Orang muda kaya yang mau ikut Tuhan Yesus. Dia berhasil melakukan Taurat, tapi dia gugur ketika memenuhi syarat yang diajukan oleh Tuhan Yesus. Jual segala harta milikmu, bagikan kepada orang miskin, lalu datang kembali ikut aku. Terikat. Masih muda aja terikat dengan kekayaan. Apalagi ketika orang menunda pertobatannya. Makin dia dibelenggu oleh keinginan-keinginan baik oleh sesuatu atau seseorang. Setiap detik adalah momentum kairos yang berharga, yang memuat pelajaran rohani yang berharga. Sesuai dengan jadwal pembentukan Tuhan yang Tuhan susun seperti kurikulum, kronos. Kata waktu ada 3 ya dalam bahasa Yunani ya. Ada hora,
Bicara waktu dalam arti durasi, hidup manusia 70-80 tahun saja. Mazmur 90 ayat 10. Yang kedua, waktu dalam arti kronos, urut-urutan. Harusnya kelas 1 udah bisa tambah-tambahan, penjumlahan, kelas 2 udah bisa kali-kalian pembagian, kelas 3 seterusnya, kelas 4 seterusnya. Nah, harusnya di target umur kita yang sekarang, Tuhan tuh maunya kita lulus di bagian karakter ini begitu. Jadi ada urut-urutan silabus, urut-urutan pelajaran. Disebutnya kronos. Kronos yang akhirnya menjadi kata kronologi. Urut-urutan kejadian. Nah, kalau kita selama belasan tahun menjadi Kristen, tapi pemahamannya masih pemahaman yang dangkal, tidak bertumbuh, waduh. Dia melewatkan pembentukan Tuhan. Harusnya di umur kerohanian segini dia udah bisa melakukan ini. Nggak tersinggung, nggak emosian. Sama seperti anak SD, sama seperti anak SMP kalau bisa penjumlahan, pengurangan, apakah dia mendapat apresiasi? Wih, hebat ya. Udah SMP bisa tambah-tambahan, bisa kurang-kurangan. Kira-kira diapresiasi nggak? Kagak. Karena memang harusnya umur segitu udah bisa tambah-tambahan, kurang-kurangan tuh. Tapi kalau SMP, dia nggak bisa tambah-tambahan, kurang-kurangan. Waduh. Susah ya. Ini tadi dikatakan kalau orang melewatkan kronos, urut-urutan kejadian. Seharusnya di umur kerohanian kita yang sekarang, Tuhan maunya kita tuh udah bisa melakukan ini misalnya. Misalnya nggak terikat sama percintaan dunia. Jadi contohnya ini ya, anak SMP bisa tambah-tambahan, ya wajar dong. Harusnya anak SMP tuh pelajarannya lebih susah. Apalagi kalau anak SMP nggak bisa tambah-tambahan, waduh, repot. Jadi ada hora, kronos, kairos. Kairos ini artinya kesempatan, momentum. Apa tuh kesempatan ini sekarang? Ini kairos, kesempatan. Dalam membangun wajah Tuhan Yesus di dalam diri kita, atau membangun gambar diri sesuai dengan kehendak dan rencana Allah, atau rancangan Allah, Allah menggunakan setiap kesempatan. Itulah sebabnya dalam Efesus 5 ayat 16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu. Kata waktu di situ dalam teks aslinya adalah kairos. Kairos. Artinya pergunakan kesempatan yang ada. Sebab jika kita tidak mempergunakan kesempatan yang ada, kita otomatis jahat. Nggak ada orang yang otomatis pinter. Otomatis bodoh iya. Otomatis pinter nggak ada. Sama halnya nggak ada orang yang otomatis jadi baik. Apalagi mengerti kehendak Tuhan. Nggak ada. Jadi jahat iya. Jadi kalau setiap hari kita tidak memiliki perenungan, otomatis kita lama-lama jadi jahat tuh. Satu detik memiliki arti yang sangat berharga. Karena itu adalah bagian dari durasi, hora. Urut-urutan, kronos, dan kesempatan atau kairos yang Tuhan berikan. Bila manusia menggunakan waktu dengan baik, maka waktu itu akan membawanya kepada kemuliaan. Harus diingat bahwa waktu hora semakin berkurang. Setiap hari, setiap detik, umur kita semakin pendek. Maka kalau pas ulang tahun dinyanyiin panjang umurnya, sebenarnya kurang tepat ya. Orang ulang tahun tuh bukan semakin panjang umurnya,
tapi semakin pendek ya. Tapi kalau kita nyanyi pendek umurnya nanti disangka nggak sopan ya. Tapi kan faktanya begitu ya. Waktu kita semakin pendek, artinya kesempatan kita semakin berkurang. Hora atau durasi kita semakin berkurang. Kesempatan-kesempatan juga dapat berlalu tanpa hasil. Dan urut-urutan atau kronos pembentukan Tuhan atas kita menjadi sia-sia. Ini harusnya di kairos ini, di momentum ini, Tuhan mau membentuk kita membentuk pemahaman kita itu seperti apa. Tadi terkait urut-urutan, ada umur kerohanian ya. Nah, masalahnya umur kerohanian itu tidak sama dengan umur biologis ya. Kalau umur biologis semakin orang bertambah umur semakin dia terlihat dewasa. Tapi umur kerohanian enggak. Buktinya banyak juga orang yang udah usia senior ya. Usia indah. Bahasa enak ya, usia indah ya. Tapi kelakuannya kayak anak-anak. Nah, kesalahan banyak kita adalah kecenderungan untuk menyelesaikan segala sesuatu secara instan, cepat, dan mendadak. Kita berpikir bahwa kedewasaan rohani menemukan atau gambar diri sesuai kehendak dan rancangan Allah dapat dicapai dalam waktu singkat. Mungkin kita juga berpikir bahwa ketidakmustahilan bagi Tuhan juga berlaku dalam mengubah karakter seseorang secara cepat dan ajaib. Tadi bukannya dibilang nggak ada yang mustahil bagi Tuhan konteksnya untuk karakter. Betul. Tapi Tuhan tidak merubah orang secara instan. Kalimat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan bukan berarti Tuhan dapat mengubah seseorang secara instan, secara cepat atau ajaib. Untuk apa Tuhan kasih kita kehendak bebas? Kan untuk milih ya. Respon kita apa? Dalam hal ini kita juga berpikir bahwa perubahan karakter dapat terjadi melalui mukjizat. Bisa dimengerti kalau ada pelayanan pelepasan yang mengusahakan bisa membuat seseorang menjadi tidak pemarah, tidak berzina, dan sebagainya melalui pelayanan pelepasan dalam waktu singkat ini. Padahal ini salah. Saya waktu SMK punya teman ya, dia ini pinter sebetulnya. Bayangin aja dia nggak masuk sebulan, bukan sakit, tapi bolos main game. Tapi ujian nilainya 8, bayangin tuh. Akhirnya tinggal kelas karena absennya menumpuk tuh. Jadi nggak bisa diselamatkan lagi. Walaupun nilainya bagus, tapi nggak bisa diselamatkan lagi karena absennya numpuk. Dia bilang ke saya, padahal gue udah didoain pendeta loh. Tapi kok gue nggak berubah-berubah ya? Mana bisa karakter didoain terus berubah sekejap, nggak bisa. Ingat pengudusan pasif. Tuhan membenarkan kita supaya kita jadi benar. Artinya kita belum benar. Kita yang belum benar tapi sudah dibenarkan. Untuk jaminan sebetulnya. Yang kedua, pengudusan aktif. Pengudusan oleh kebenaran firman Tuhan. Buat apa ada Filipi 2 ayat 12 tuh? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau melalui doa, melalui KKR, altar call, orang bisa disembuhkan karakternya. Nggak bisa. Tuhan tidak melawan hukumnya, tatanannya, aturan main di dalam dirinya. Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Betul ya? Di ayat 27, nggak ada kata rupanya. Kenapa? Karena rupa itu perlu diusahakan manusia itu sendiri. Sama halnya ketika seseorang memiliki karakter yang buruk, itu nggak bisa dirubah sekejap. Tidak bisa dirubah sekejap.
perlu pengudusan aktif yang tentu didahului oleh pengudusan pasif oleh penebusan Tuhan Yesus. Dengan pengudusan pasif kita dimampukan. Secara hukum, secara de jure kita dibenarkan. Tapi secara de facto kita masih anak gampang. Ada kata anak gampang ya, tahu ya? Kata huios notos ya. Secara status kita ini anak gampang. Masih anak gampang. Makanya kita terus belajar kebenaran firman. Supaya kita bisa menjadi anak Allah yang sah. Yaitu orang-orang yang mengenakan gambar diri seperti yang Allah kehendaki. Gambar diri artinya siapa dan bagaimana manusia menurut sudut pandang Tuhan. Maka betapa berharganya waktu kita. Sangat berharga. Waktu itu sebetulnya hidup kita. Kalau orang kasih uang, beri barang, uang bisa habis, barang bisa hilang atau rusak. Tapi kalau orang udah ngasih waktunya, itu sama dengan ngasih hidupnya. Kita nggak bisa balikin waktu orang. Jadi waktu itu sangat berharga. Waktu itu sama dengan hidup kita. Nah, masalahnya kemana kita mengarahkan, mengalokasikan waktu kita. Jangan sampai detik-detik berlalu, Tuhan yang sudah selalu sabar menunggu kita untuk menggunakan kesempatan, meraih berkat kesulungan, tapi kita menyia-nyiakan berkat kesulungan itu. Apa tuh berkat kesulungan? Nah, ini di Komsel mana kemarin ya? Komsel YIC ya, kita bahas ya. List ya. Berkat kesulungan, hak kesulungan. Apa tuh berkat kesulungan, hak kesulungan? Berkat kesulungan atau hak kesulungan maksudnya adalah potensi. Potensi itu kemampuan. Jadi berkat kesulungan artinya potensi atau kemampuan dan kesempatan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Yang sama dengan memiliki gambar diri sesuai dengan kehendak dan rancangan Allah. Itu hanya terjadi untuk orang-orang pilihan. Kita dipilih satu. Tapi yang dipilih tidak otomatis terpilih. Yang kedua, kita dimampukan. Kita dimampukan. Jangan sampai seperti Esau ya, yang menukar hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah. Sama dengan orang-orang percaya, orang-orang pilihan yang menukarkan hak kesulungannya dengan kesenangan sementara. Hak kesulungan adalah anugerah yang dimiliki oleh orang percaya untuk bisa sempurna, agar bisa dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi kenyataannya, tidak sedikit orang Kristen yang menukar hak kesulungannya dengan semangkuk makanan. Dan ini adalah merupakan percabulan rohani yang sama dengan tindakan mengkhianati Tuhan. Suatu hari orang-orang seperti ini tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi bukan hanya detik terakhir yang menentukan, tetapi juga semua detik hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada orang percaya untuk berubah dan bertumbuh menemukan gambar dirinya. Jika 70 tahun masa hidup kita dibanding dengan kekekalan, maka 1 detik untuk mengerjakan kemuliaan kekal bernilai tak terhingga. Amin. Sampai sini ada pertanyaan?